dosen dan guru pamong. Jadi Bapak Ibu silakan belajar secara mandiri ya melalui aplikasi PMM. Kalau Bapak Ibu punya permasalahan dengan aplikasi PMM itu, silakan Bapak Ibu diskusikan dengan Balai Guru Penggerak atau BGP ya untuk menyelesaikan permasalahan Bapak Ibu berkaitan dengan aplikasi yang ada di PMM itu. Kalau semisalnya Bapak Ibu punya teman guru penggerak di sekolah, mungkin Bapak Ibu bisa berdiskusi dengan guru penggerak yang ada di sekolah berkaitan dengan penyelesaian modul yang ada di PMM itu. Kami yang ada di LPTK itu memang tidak diberikan akses untuk bisa masuk ke aplikasi PMM. Sehingga kami dari LPTK sama sekali tidak tidak punya petunjuk yang jelas bagaimana aplikasi PMM yang Bapak Ibu jalankan. Sehingga kalau ada Bapak Ibu yang bertanya berkaitan dengan hambatan atau kendala di aplikasi PMM, mohon maaf kalau misalnya pertanyaan itu tidak kami jawab. Karena memang kami tidak punya petunjuk masalah itu. Dan pihak kementerian sudah menyerahkan kalau ada permasalahan, Bapak Ibu bisa merujuk ke BGP atau ke komunitas guru-guru penggerak yang ada di daerah Bapak Ibu masing-masing. Ya, kami sebagai pelaksana di LPTK itu nanti hanya bertanggung jawab dalam pelaksanaan khususnya untuk penilaian ujian kinerja. Ya, nanti Bapak Ibu untuk penilaian uji kinerja itu kami yang bertanggung jawab dalam penilaian dosen dan guru pamong yang akan menilai ujian kinerja yang Bapak Ibu upload berkasnya di aplikasi UKPPG. Jadi sebatas itu cuma kewenangan kami menilai berkas ujian kinerja yang Bapak Ibu kirimkan dalam aplikasi UKPPG. Itulah kewenangan kami dari LPTK dan guru pamong dalam pelaksanaan PPG untuk piloting 1 sampai piloting 3 tahun 2024. Di sini akan saya sampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan pelaksanaan UKPPG. Saya mohon izin untuk membagikan slide sebentar. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini ada petunjuk teknis bagi peserta berkaitan dengan ujian kompetensi peserta pendidik profesi guru atau UKPPG bagi guru tertentu tahun ajaran 2004 sampai 2005. Ya, saya akan coba menyampaikan Bapak Ibu berkaitan dengan hal ini. Sebentar. Ya. Ini kelihatan semua ya Bapak Ibu ya? Slide yang saya tampilkan kelihatan ya? Oke, baik. Kelihatan ya Pak. Oke, Kelihatan baik. Pak. Oke. Jawab lu. Ya. Jadi untuk UKPPG Bapak Ibu, sebentar saya coba. Ya. Ini latar belakang. Kemudian ini tujuannya. UKPPG ini tujuannya adalah untuk mengukur ketercapaian standar kompetensi lulusan PPG, kemudian memetakan mutu hasil pembelajaran PPG, mengevaluasi pembelajaran PPG dan menjadi dasar penerbitan sertifikat pendidik. Ya, jadi itu sebenarnya tujuan dilaksanakannya UKPPG. Ini waktu dan PPG itu terdiri atas dua, ada ujian tertulis atau UT berbasis komputer dalam rentan durasi waktu kurang lebih 150 menit. Kemudian yang satu lagi ada ujian kinerja. Jadi UKPPG itu dua ujian ini, ujian tulis ya dan ujian kinerja. UKPPG dilaksanakan secara serentak nasional ya, jadwalnya ditentukan oleh panitia nasional dan UT berlangsung di setiap LPTK penyelenggara atau tempat ditentukan sesuai dengan kondisi dan situasinya. Untuk Bapak Ibu, untuk ujian tertulis nanti UKPPG-nya dilaksanakan sesuai dengan domisili Bapak Ibu sekalian. Jadi di mana Bapak Ibu domisili, maka di sanalah pelaksanaan UKPPG-nya. Ya, atau dikenal dengan ujian UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Bapak Ibu melaksanakan UTBK ini berbasis domisili. Jadi di tempat Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan UTBK-nya atau UT-nya, ujian tertulis.
Kemudian peserta itu dapat mempersiapkan diri dan menyesuaikan dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya, bagi yang ikut ujian pertama itu namanya first taker, bagi yang ikut ujian ulang namanya retaker. Kalau Bapak Ibu kan baru pertama kali ikut ujian UKPPG ini namanya first taker. Tapi kalau ada Bapak Ibu yang tidak lulus pada ujian floating yang kemarin, itu namanya retaker, mengulang. Ya, jadi seperti itu. Kemudian ini Bapak Ibu, jadi ini masuk ke dalam pengertian UKPPG yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa untuk ujian UKPPG ujian tertulis ini adalah ujian kompetensi yang dilaksanakan secara tertulis untuk menilai pengetahuan peserta dalam mengelola pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya, ujian tertulisnya ini berbasis komputer, namanya UTBK, Bapak Ibu, secara serentak dalam jaringan atau daring, ya, atau online, untuk menilai pengetahuan dan pemahaman peserta dalam mengolah pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ada dua jenis ujian tertulis, Bapak Ibu, ada tes objektif dan ada tes subjektif, ya. Untuk tes objektif, Bapak Ibu, berupa tes pengetahuan pedagogik, content knowledge atau PCK, dan situational judgment atau SJT. Ya, terdiri dari soal pilihan ganda sederhana dan pilihan ganda kompleks. Itu untuk ujian tertulis yang tes objektif. Kemudian untuk ujian tertulis tes subjektif, itu tes subjektif bagi guru tertentu dilakukan berbentuk uraian reflektif berbasis studi kasus. Studi kasus bagi guru tertentu digunakan untuk mengukur kompetensi dalam melakukan refleksi dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik terkait dengan mengidentifikasi masalah yang pernah dihadapi, upaya mengatasi masalah yang dihadapi, hasil dari upaya yang dilakukan, dan pengalaman berharga yang bisa digunakan untuk meningkatkan diri dalam melaksanakan tugas keprofesian guru. Tes ini akan dikerjakan langsung dalam aplikasi ujian pada saat pelaksanaan UTBK dengan durasi waktu 30 menit dan dinilai oleh penguji pada saat UKIN. Jadi ada dua ujian pada saat Bapak Ibu akan melakukan ujian tertulis. Yang pertama adalah tes objektif yang berupa pilihan ganda. Yang kedua adalah tes subjektif yang berupa uraian nanti. Dan ini pelaksanaannya dilaksanakan pada saat Bapak Ibu melakukan tes UTBK, ujian tertulis berbasis komputer. Jadi Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu nanti menyelesaikan tes objektif pilihan gandanya, nanti akan ada waktu 30 menit, Bapak Ibu diharapkan bisa menyelesaikan tes subjektifnya. Tes subjektif itu Bapak Ibu akan menguraikan berkaitan dengan pembelajaran reflektif, uraian reflektif berbasis kasus. Jadi kasus yang diangkat pada saat Bapak Ibu menjawab uraian untuk tes subjektifnya, itu terkait dengan pengidentifikasian masalah yang pernah Bapak Ibu hadapi dalam pembelajaran, masalah apa yang Bapak Ibu temukan dalam pembelajaran tersebut, yang selama ini Bapak Ibu temukan, ini bisa terkait dengan pengelolaan kelas, bisa terkait dengan mungkin penggunaan media, kemudian bisa terkait dengan penerapan model pembelajaran, ya, bisa terkait dengan motivasi belajar siswa seperti apa, permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu hadapi pada saat pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Setelah permasalahan itu Bapak Ibu identifikasi dan uraikan secara jelas, kemudian Bapak Ibu akan yang kedua Bapak Ibu akan mencoba menjelaskan berkaitan dengan permasalahan yang sudah Bapak Ibu temukan, bagaimana cara mengatasi permasalahan itu. Bapak Ibu uraikan permasalahan itu diatasi seperti apa, ya. Kemudian setelah dan permasalahan yang dihadapi itu diatasnya seperti apa, dan hasil dari upaya yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan itu seperti apa. Itu yang ketiga. Setelah itu baru pengalaman berharga yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk meningkatkan diri dalam melaksanakan tugas keprofesian guru tersebut. Jadi itulah uraian dari tes subjektif yang mesti Bapak Ibu lakukan dalam studi kasus, ya, studi kasus reflektif pembelajaran.
Dan ini waktunya 30 menit. Dan hasil dari uraian yang Bapak Ibu lakukan atau Bapak Ibu jawab pertanyaannya itu nanti akan dinilai oleh penguji pada saat ujian kinerja. Tapi kalau untuk pilihan ganda, nanti langsung sistem akan menilai Bapak Ibu dari jawaban yang sudah Bapak Ibu berikan. Jadi itu untuk ujian UTBK. Kemudian satu lagi itu adalah untuk ujian kinerja. Ujian kinerja ini ujian kinerja dirancang untuk menilai kompetensi peserta didik dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas. Oleh alokasi waktu untuk ujian kinerja sebanyak 2 JP. 2 JP ini tergantung dari 2 JP yang terdapat di jenjang pendidikan masing-masing. Ya, kalau pada guru PAUD atau TK 2 JP-nya itu kan bukan 45 menit. Mungkin kalau di PAUD itu 2 JP 2 jam pembelajaran itu 1 JP-nya berapa menit itu? Ada yang dari PAUD nggak? Ada yang dari PAUD? Kalau guru PAUD 1 JP-nya mungkin sekitar 30 menitan. Ya. Kalau SD 1 JP berapa menit Bapak Ibu? 35, Pak. 35, Pak. 2 JP 35 yang menit Bapak per Ibu JP, susun. 70 menit. Ya, 2 JP yang Bapak Ibu susun nanti untuk ujian kinerjanya itu 2 JP sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada di sekolah. Kalau misalnya guru SD berarti 2 kali 35 menit. Berarti ada 70 menit. 70 Ya, menit. mereka akan beda, mata pelajaran yang lain juga akan beda. Untuk kebutuhan untuk komponen UKIN, ya, untuk ujian kinerja itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ya, pertama itu ada penilaian UKIN untuk perangkat pembelajaran. Jadi Bapak Ibu nanti itu ditugaskan untuk membuat perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang memang Bapak Ibu siapkan untuk ujian kinerja. Diupayakan perangkat pembelajaran dibuat adalah perangkat pembelajaran yang sedang berlangsung pembelajaran sekarang ini. Ya, kalau ini semester berapa sekarang? Semester ganjil ya? Ya, semester ganjil, maka perangkat yang disiapkan adalah perangkat yang disiapkan di semester ganjil ini. Silakan Bapak Ibu siapkan perangkatnya, ya. Ya, jadi perangkat pembelajaran ini adalah penilaian terhadap perangkat pembelajaran yang mendukung proses dalam praktek pembelajaran. Berupa instrumen dokumen, alat bantu seperti praga, termasuk di dalamnya rancangan pembelajaran atau modul ajar, rencana pelaksanaan layanan untuk bimbingan konseling. Jadi untuk perangkat pembelajaran, Bapak Ibu mesti menyiapkan perangkat dan disesuaikan dengan kurikulum yang ada. Bapak Ibu silakan nanti di sekolah Bapak Ibu menggunakan kurikulum apa. Kalau misalnya masih ada yang menggunakan kurikulum 2013 silakan. Tapi kalau ada yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka ya silakan. Menyesuaikan perangkatnya dengan kurikulumnya. Formatnya juga menyesuaikan dengan kurikulumnya. Dan Bapak Ibu mesti menyiapkan perangkat itu mulai dari kalau di kurikulum Merdeka itu kan ada modul ajar ya. Modul ajarnya itu mesti disiapkan, kemudian di dalam modul ajar itu kan akan ada bahan ajarnya atau materi ajarnya, akan ada LKPD-nya, akan ada media pembelajarannya, akan ada instrumen penilaiannya. Ya, jadi harus mesti lengkap perangkatnya. Kalau lengkap yang seperti yang saya sebutkan tadi, maka perangkat itu akan berlembar-lembar, bukan hanya 1 lembar. Mungkin sampai 30 lembar atau bahkan mungkin bisa jadi lebih dari 30 lembar. Karena mesti banyak yang disiapkan. Ya. Kemudian untuk instrumen penilaian, itu Bapak Ibu harus lengkap memberikan instrumen penilaiannya. Kalau dalam kurikulum Merdeka, maka instrumen penilaian yang mesti Bapak Ibu lengkapi adalah mulai dari instrumen diagnostiknya. Ya, diagnostik awalnya, kemudian instrumen kognitifnya, ada formatif, ada sumatif, ya. Kemudian instrumen penilaian sikapnya, ada instrumen penilaian keterampilannya, mesti semuanya lengkap, Bapak Ibu sekalian. Jadi instrumen itu mesti semuanya dibuat di dalam perangkat atau di dalam modul ajar tersebut. Ya,
Jadi silakan Bapak Ibu susun perangkatnya tersebut sesuai dengan kurikulum yang ada. Setelah perangkatnya selesai, maka nanti apa yang sudah Bapak Ibu tuliskan di perangkat, maka akan Bapak Ibu buatkan video praktek pembelajarannya. Ya, jadi video praktek pembelajaran dibuat berdasarkan perangkat yang Bapak Ibu buat. Jangan videonya berbeda dengan perangkat yang Bapak Ibu buat. Karena dosen atau guru pamong yang guru penguji yang akan menilai itu akan mengecek kesesuaian antara perangkat pembelajaran yang Bapak Ibu buat dengan videonya. Ya, jadi video praktek pembelajarannya itu silakan Bapak Ibu rekam videonya yang utuh ya, selama 2 JP itu direkam ya, mulai dari awal, kegiatan inti dan kegiatan penutupnya. Ya. Kalau misalnya direkam utuh, maka kalau 35 menit, maka video rekaman utuhnya itu ada sekitar 70 menit. Ya, kegiatan video utuhnya. Kemudian satu lagi, setelah Bapak Ibu merekam video utuhnya, maka berikutnya adalah hasil dari rekaman video utuh itu Bapak Ibu edit menjadi video editan kurang lebih durasi waktunya 30 menit. Jadi untuk video praktek pembelajaran ini, Bapak Ibu akan mengupload 2 video. Pertama adalah video utuh, yang kedua adalah video hasil editan. Ya, jadi seperti itu. Ya, itu untuk video praktek pembelajarannya. Kapan Bapak Ibu bisa mengupload video dan perangkat tersebut? Bapak Ibu diberi waktu mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 11 November untuk mengupload video tersebut. Ya. Dan itu mesti diupload sesuai dengan rentan tanggal tersebut. Tidak boleh sebelum tanggal ataupun melewati tanggal. Karena akan tercatat rekamannya secara digital kapan Bapak Ibu mengupload video atau perangkat tersebut. Ya, jadi silakan disiapkan karena ini masih di akhir Oktober. Bapak Ibu punya kesempatan banyak waktu untuk menyiapkan perangkat dan videonya. Silakan Bapak Ibu persiapkan. Untuk video Bapak Ibu untuk merekam video diupayakan adalah rekapan itu jelas. Jelas maksudnya adalah jelas gambarnya, jelas suaranya, jelas tahapan kegiatan dalam pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Ya, mulai dari kegiatan intinya, penutupnya, kegiatan pendahuluannya, intinya dan penutupnya. Mesti jelas semuanya. Jangan sampai video yang Bapak Ibu upload itu tidak jelas gambarnya, ya. Kemudian suaranya sayup-sayup terdengar. Kemudian tahapannya tidak terlihat dengan jelas. Itu akan mempengaruhi penilaian. Jadi Bapak Ibu upayakan semuanya dengan ditampilkan dengan jelas. Kalau misalnya Bapak Ibu butuh bantuan orang dalam merekam, Bapak Ibu minta bantuan teman sejawat atau kolega atau saudara yang bisa merekam Bapak Ibu pada saat mengajar. Jangan Bapak Ibu rekam sendiri, nanti repot. Bapak Ibu mesti merekam, mesti mengajar. Diupayakan minta bantuan orang pada saat merekam pembelajaran tersebut. Ya, dan perekamannya pada dasarnya bisa menggunakan handphone yang bisa memadai ya pada saat merekam, atau pakai alat rekam khusus ya. Kalau Bapak Ibu pernah hadir di acara-acara resepsi pernikahan, itu kan biasanya ada video syuting ya, ada alat rekam. Bapak Ibu bisa manfaatkan alat rekam itu, atau Bapak Ibu bisa bayar orang untuk merekam Bapak Ibu pada saat praktek pembelajaran. Silakan saja, yang penting hasilnya baik, hasilnya bisa dinilai oleh penguji karena memang hasilnya sudah baik. Ya, jadi seperti itu. Ya, itu yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Kemudian perlu saya jelaskan, ini untuk aturan-aturan umum untuk peserta UKPPG. Untuk ujian tertulis, peserta wajib menandatangani fakta integritas, nanti akan ada fakta integritasnya. Peserta wajib mengikuti ujian tertulis sesuai dengan jadwal. Jadwal ujian tertulis ini kurang lebih berlangsung mulai dari tanggal 16 November sampai tanggal 19 November. Ujian tertulis yang akan Bapak Ibu lakukan nanti mulai dari tanggal 16 sampai tanggal 19 November. Ya, silakan catat jadwalnya. Kalau mungkin sudah ada, tolong diingat. Jangan sampai lewat jadwal Bapak Ibu
tidak melakukan ujian pada saat itu. Kemudian peserta wajib menyiapkan perangkat ujian sesuai dengan kebutuhan, ya. Kemudian untuk perangkat ujian ini, Bapak Ibu nanti silakan mempersiapkan perangkat ujian tertulisnya. Pertama, Bapak Ibu siapkan laptopnya. Kedua, Bapak Ibu siapkan HP-nya. Karena laptop dan HP inilah yang nanti akan Bapak Ibu gunakan pada saat ujian tertulis. Ya, laptopnya digunakan untuk menginstal aplikasi ujian tertulisnya. Aplikasinya nama Exambro. Kemudian HP-nya itu nanti akan diinstal Zoom untuk mengawasi Bapak Ibu pada saat ujian. Karena Bapak Ibu ujiannya secara online. Ujiannya di tempat masing-masing. Maka dua perangkat inilah yang nanti dimanfaatkan pada saat melakukan ujian. Paham ya? Kemudian, kemudian peserta wajib berpakaian sopan dan rapi, tidak memakai baju atau celana berbahan jeans atau kaos, tidak memakai pakaian ketat, serta bersepatu tertutup ya. Kalau misalnya memang dimungkinkan bisa seperti itu. Peserta wajib membawa dan menampilkan identitas diri, KTP dan kartu pendaftaran. Peserta tidak boleh melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Jadi itu aturan untuk ujian tertulis. Jadi diupayakan Bapak Ibu tidak boleh melakukan kecurangan. Walaupun Bapak Ibu ujian di tempat masing-masing, nanti akan ada pengawas yang akan mengawasi Bapak Ibu melalui dua perangkat itu. Satu melalui HP-nya, satu lagi melalui laptop yang Bapak Ibu punya. Jadi jangan sekali-sekali mencoba untuk melakukan kecurangan. Karena yang rugi Bapak Ibu semua kalau Bapak Ibu melakukan kecurangan. Ya apalagi kita sebagai pendidik mesti mencontohkan perilaku yang baik. Ya, jangan mencontohkan perilaku yang tidak baik. Jadi Bapak Ibu diupayakan kerjakan secara mandiri, jujur, tidak perlu berbuat curang. Karena sekali Bapak Ibu berbuat curang, maka nama Bapak Ibu akan di blacklist dan dimungkinkan Bapak Ibu tidak bisa ikut sertifikasi di tahun-tahun yang akan datang. Kalau Bapak Ibu berbuat curang. Ya, jadi kerjakanlah masing-masing, diupayakan tidak curang, mudah-mudahan ya. Kalau tidak curang, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa lulus dalam kegiatan sertifikasi ini. Amin. Jadi Amin ya Allah. ya, itu pesan saya. Amin, insya Kemudian Allah. untuk ujian kinerja Bapak Ibu ini sama seperti ujian tertulis, Bapak Ibu akan menandatangani fakta integritas untuk ujian bermaterai. Peserta wajib mengikuti tahapan kegiatan UKIN sesuai dengan jadwal. Jadwal ujian UKIN tadi mungkin kalau ujian tertulis tanggal 16 sampai 19, ujian kinerja mungkin di atas tanggal itu, bisa tanggal 21 atau tanggal 22 pelaksanaan penilaiannya. Ya, ini untuk aturan khusus untuk ujian tertulis Bapak Ibu. Ini mesti Bapak Ibu perhatikan dengan baik. Ujian tertulis ya, ujian UTBK yang saya sampaikan tadi, itu Bapak Ibu mesti punya perangkat ini. Spesifikasi minimal perangkat untuk ujian tertulis yang harus dipenuhi adalah satu, Bapak Ibu harus punya laptop. Laptop dengan rincian memiliki layar minimal 10 inch, menggunakan minimal sistem operasi Windows 8/64 bit atau macOS atau macros ya, versi 1.0. Memiliki minimal 2 GB RAM-nya, memiliki minimal 10 GB storage ini hard disk-nya, dilengkapi dengan audio yang berfungsi dengan baik, memiliki baterai yang dalam keadaan berfungsi dengan baik, atau dapat disiapkan charger. Jadi ini spesifikasi laptop yang mesti Bapak Ibu siapkan. Jadi kalau Bapak Ibu belum punya laptop, mulai dari sekarang Bapak Ibu bisa pikirkan, mungkin bisa pinjam sama teman atau pinjam dari sekolah, laptop yang memenuhi spesifikasi yang seperti ini. Ya. Karena kalau Bapak Ibu tidak punya perangkat ini, Bapak Ibu tidak bisa melakukan ujian. Ya, ujian tertulisnya. Selain laptop, Bapak Ibu mesti punya HP, handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Ya. Jadi nanti akan disiapkan aplikasi Zoom untuk Bapak Ibu bisa instalkan di handphonenya. Ya. Aplikasi Zoom ini berfungsi untuk mengawasi Bapak Ibu pada saat ujian tertulis. Ya. Kalau laptopnya ini
digunakan untuk Bapak Ibu melakukan ujian karena nanti di laptopnya akan diinstalkan aplikasi Exambro. Ya. Untuk aplikasi Zoom harus disesuaikan dengan nama lengkap peserta. Jadi Bapak Ibu nanti kan di Zoom itu akan ada namanya di bawahnya itu. Namanya siapa. Jadi Bapak Ibu tuliskan di aplikasi Zoom itu nama lengkap Bapak Ibu semua. Koneksi internet mesti stabil dan kuota internet minimal 10 GB. Jadi pada saat Bapak Ibu melakukan ujian tertulis, itu mesti diperhatikan adalah koneksi internet. Jangan sampai Bapak Ibu pada saat ujian tertulis, koneksi internetnya putus atau putus nyambung, tidak stabil. Yang rugi Bapak Ibu semua. Ya, karena kalau dianggap Bapak Ibu misalnya pada saat ujian terputus internetnya dan ditunggu 5 menit tidak nyambung juga, Bapak Ibu dianggap gagal ujian. Dan Bapak Ibu bisa mengikuti ujian untuk gelombang berikutnya kalau ada. Kalau tidak ada menunggu. Jadi diupayakan koneksi internetnya stabil. Ya. Kalau misalnya mesti Bapak Ibu migrasi dari tempat tinggalnya, migrasi ke tempat lain yang dimungkinkan internetnya stabil. Mungkin pindah ke kota kecamatan, mungkin pindah ke kota kabupaten, atau pindah ke kota provinsi untuk mendapatkan koneksi internet yang stabil. Karena ini ujian tertulisnya sangat tergantung dari koneksi internet, karena kita ujiannya secara online. Satu lagi selain internet, yang mesti Bapak Ibu siapkan adalah listriknya jangan sampai padam. Ya, kalau di daerah Bapak Ibu listriknya sering padam, Bapak Ibu pindah pada waktu ujian itu cari tempat yang listriknya tidak akan padam atau tidak mati. Ya, jadi diupayakan listrik sama koneksi internetnya masih stabil. Ada upaya dari peserta karena ingin mendapatkan ujian yang nyaman, tempat yang nyaman sampai dia pindah ke hotel. Jadi ngineplah di hotel. Kalau di hotel itu kan biasanya koneksi internetnya stabil dan biasanya di hotel itu jarang mati listriknya. Yang penting ujiannya pada saat itu aman, tidak ada gangguan. Karena nanti kalau Bapak Ibu ada gangguan yang repot Bapak Ibu masing-masing. Karena Bapak Ibu di situ sendirian, tidak ada yang lain. Ya, mesti Bapak Ibu atasi sendiri. Jadi Bapak Ibu pilihlah tempat yang nyaman, ya, pada saat ujian itu dipastikan bahwa internet dan listriknya stabil. Jangan sampai internet dan listriknya tidak stabil. Ya. Jadi itu yang mesti disiapkan untuk spesifikasi perangkatnya. Kemudian ini prosedur ujian tertulisnya. Jadi sebelum mengikuti ujian, peserta menyiapkan laptop dan spesifikasi yang sudah ditentukan. Peserta menyiapkan handphone yang telah terpasang aplikasi Zoom. Nama pada aplikasi Zoom sesuai dengan nama lengkap peserta. Peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB tadi. Peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman dengan pencahayaan yang cukup. Peserta menyediakan meja kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Jadi nanti Bapak Ibu meletakkan kamera HP-nya untuk aplikasi Zoom-nya itu dari tempat meja Bapak Ibu mengerjakan soal itu kurang lebih 2 meter. Diarahkan ke Bapak Ibu supaya bisa dilihat oleh pengawas. Jadi seperti itu. Meja harus bersih dari barang-barang selain laptop, botol gelas air minum itu kalau Bapak Ibu ingin menyiapkan botol gelasnya yang mesti botol gelas yang transparan, tidak boleh berwarna. Obat-obatan pribadi bagi peserta yang sakit boleh disiapkan. Kertas kosong dan 1 buah alat tulis bisa disiapkan di meja tempat Bapak Ibu melakukan ujian. Kemudian peserta menginstal program aplikasi Exambro-nya. Kemudian Bapak Ibu ada file konfigurasi Exambro-nya itu yang mesti disiapkan. Nanti untuk aplikasi Exambro, Bapak Ibu akan dibimbing oleh pengawas dalam melakukan menginstal aplikasi Exambro-nya. Jadi akan ada petugas pengawas yang nanti akan membimbing Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu ingin menginstal aplikasi Exambro-nya di laptop ataupun menginstal Zoom-nya di HP. Kalau Bapak Ibu punya kendala tidak bisa menginstal Exambro-nya, Bapak Ibu bisa minta bantuan. Siapa di tempat Bapak Ibu yang ahli di bidang IT,
untuk minta dia mengisahkan Exambro-nya sebagai aplikasi untuk pekerjaan soalnya di dalam laptop Bapak Ibu. Boleh minta bantuan orang. Pada saat Bapak Ibu ini menginstal aplikasinya, tapi pada saat Bapak Ibu mengerjakan soalnya itu tidak boleh minta bantuan orang. Mesti Bapak Ibu kerjakan sendiri. Jadi seperti itu. Kemudian peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditentukan. Peserta tergabung dalam WA Group WhatsApp yang dibuat oleh pengawas. Nanti Bapak Ibu akan disiapkan pengawas. Satu pengawas akan 20 peserta. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada satu pengawas, akan ditangani oleh pengawas tersebut. Jadi disiapkan saja kalau Bapak Ibu sudah tergabung dalam kegiatan ujian tertulis dan Bapak Ibu sudah tergabung dalam kelompok peserta ujian dan sudah ada nama pengawasnya di situ, Bapak Ibu bisa nanti menghubungi pengawas untuk digabungkan dalam WA Group. Ya, jadi pesan saya kepada Bapak Ibu, mohon nomor HP yang Bapak Ibu kirimkan, ya di dalam kegiatan lapor diri, ya nomor HP yang aktif, jangan nomor HP yang tidak aktif, karena dari nomor HP itulah kalau misalnya ada kendala Bapak Ibu belum tergabung, itu nanti pengawas atau pengelola akan menghubungi sesuai dengan nomor HP yang sudah Bapak Ibu kirimkan itu. Jadi jangan Bapak Ibu kirimkan nomor HP orang lain ataupun nomor HP yang tidak aktif, atau Bapak Ibu kirimkan nomor telepon rumah. Itu tidak bisa dihubungi dan tidak bisa tergabung dalam WA Group ya pada saat ujian. Jadi mohon dikoreksi nomor HP yang Bapak Ibu kirimkan pada saat lapor diri kemarin ataupun ada permintaan nomor HP, Bapak Ibu kirimkan nomor HP yang aktif karena itulah sarana bagi pengelola ya di LPTK untuk menghubungi Bapak Ibu kalau terjadi sesuatu. Oke, jadi seperti itu. Ya, ini saat pelaksanaan ya. Pelaksanaan ujian tertulisnya peserta mengerjakan secara mandiri, tidak boleh dibantu oleh orang lain. Selama mengerjakan ujian, peserta menghadap layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Waktu pelaksanaan ujian, peserta harus selalu berada di tempat yang terpantau oleh kamera zoom pada HP. Jadi pada saat pelaksanaan ujian tertulis, Bapak Ibu waktunya kurang lebih 1,5 jam ya atau 2 jam. Itu tidak boleh beranjak dari depan laptopnya. Ya, tidak boleh kemana-mana. Selama 2 jam harus di situ. Ya, kalau misalnya ingin buang air kecil, itu sebelum ujian Bapak Ibu lakukan. Tapi pada saat ujian tidak boleh kemana-mana. Ya, tidak boleh bergerak dari depan layar laptopnya. Kalau Bapak Ibu pergi tanpa pengetahuan pengawas, maka pengawas bisa mematikan aplikasi Exambro-nya dan Bapak Ibu dinyatakan tidak lulus ujian. Jadi itu. Ya. Kemudian ini setelah pelaksanaan maka akan ada kegiatan akhiri ujian tulis sesuai dengan arahan pengawas. Dan tertulis berbasis domisili. Jadi ini aturan-aturannya. Jadi Bapak Ibu mesti mengikuti ujian sesuai dengan waktunya. Peserta masuk Zoom itu paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Jadi nanti kan ada aplikasi Zoom, Bapak Ibu masuk Zoom 30 menit sebelum pelaksanaan ujian, Bapak Ibu sudah masuk Zoom. Ya. Pakaian sopan dan rapi, peserta mengerjakan ujian dalam ruangan yang tenang. Ya, jarak peserta kurang lebih dari kamera Zoom di HP itu 2 meter. Posisi HP di samping, di depan, kanan atau kiri. Ya. Jadi berada di samping, depan, kanan atau kiri. Jadi posisi HP-nya berada di samping, depan, kanan atau kiri biar kelihatan Bapak Ibunya pada saat ujian. Kemudian peserta wajib mengikuti arahan instruksi pengawas dalam proses verifikasi selama pelaksanaan ujian. Jadi akan ada pengawas nanti akan membantu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini aturan-aturan, saya tidak akan membacakan seluruhnya. Kemudian ini peserta
mengerjakan ujian secara mandiri, menghadap layar monitor, HP digunakan untuk zoom diatur dalam posisi layar landscape dan hening, ya. Jadi tidak boleh bersuara, peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarkan soal ujian. Peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UTBK. Peserta dilarang meninggalkan tempat duduk selama kegiatan ujian. Ya, jadi ini panitia pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UTBK yang sedang berjalan untuk peserta jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Jadi selama ujian tertulis, kalau Bapak Ibu melanggar aturan, pengawas atau panitia berhak menghentikan ujian Bapak Ibu semua. Jadi jangan sampai. Kemudian untuk ketentuan ujian tertulis studi kasus, peserta mengisi jawaban dari ujian reflektif berbasis studi kasus langsung di kolom yang telah disediakan pada web UTBK. Jadi pada pelaksanaan ujian tertulis akan ada bagian khusus untuk Bapak Ibu mengerjakan ujian studi kasus, tertulis studi kasus yang saya sampaikan tadi. Dan waktunya kurang lebih selama 30 menit. Ya. Itu kemudian ini aturan untuk ujian kinerja, ini perangkat seperti yang saya sampaikan tadi bahwa Bapak Ibu mesti menyiapkan perangkat pembelajarannya. Perangkat pembelajaran yang digunakan dalam uji kinerja berupa hasil perkuliahan atau disiapkan khusus untuk ujian. Seperti yang saya sampaikan tadi, perangkat disusun adalah perangkat sesuai dengan pembelajaran yang sedang berlangsung. Kalau ini semester genap, semester ganjil, maka perangkat yang dibuat disesuaikan dengan semester ganjil. Ya, hasil pengembangan sendiri bukan salinan dari milik orang lain. Perangkat yang dibuat dokumen kurikulum sesuai dengan fase dan tahapannya, jadi disesuaikan dengan kurikulumnya. Perangkat pembelajaran diunggah dalam sistem yang disiapkan oleh UKPPG dengan nama file, perangkat pembelajarannya, nama mahasiswanya, dan NIM-nya. Jadi kalau perangkat pembelajarannya apa? Misalnya perangkat pembelajaran SD, kan Bapak Ibu SD kan? Ya dikasih namanya perangkat pembelajaran SD. Namanya siapa, NIM-nya berapa. Ya, untuk peserta yang non BK. Karena di sini PKSD, ini berarti yang non BK. Kalau yang BK ada ketentuan khusus. Ya. Kemudian untuk video pembelajaran, ya, video praktek pembelajaran yang dinilai dalam UKPPG adalah video yang dibuat dengan ketentuan. Pertama, menggunakan modul ajar yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Artinya bahwa video yang direkam adalah video sesuai dengan perangkat yang sudah Bapak Ibu buat. Direkam dengan menggunakan durasi 2 JP. Gambar harus fokus, suara jelas, dan videonya stabil. Video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran, mulai dari kegiatan awal, inti, dan penutup. Tidak ada penambahan aksesoris, Bapak Ibu. Jadi videonya itu tidak ada aksesoris yang tambahkan, profil sekolah, profil peserta, dan sebagainya. Latar belakang musik tidak boleh. Jadi tampilkanlah seperti apa adanya. Boleh mungkin perkenalan di awal, ya, untuk memperkenalkan diri kita. Boleh, ya, perkenalan di awal menunjukkan bahwa kita yang akan melakukan praktek pembelajaran tersebut dengan menunjukkan identitas diri kita. Ya, KTP yang kita tunjukkan di depan atau di dekat dada kita, arah ke depan, ya, sesuai dengan arah rekaman yang diambil. Kemudian menjelaskan identitas diri kita, yang menunjukkan bahwa kita yang melakukan proses perekaman tersebut. Ya. Kemudian video diunggah terdiri atas rekaman video utuh selama 2 JP tanpa editing. Ini nama filenya, video utuh, nama mahasiswa, dan NIM. Kemudian yang kedua adalah rekaman video yang telah diedit durasi 20-30 menit dengan memilih bagian-bagian penting dalam pembelajaran sesuai dengan modul ajar. Penulisannya video editing, nama mahasiswa, dan NIM. Jadi Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu akan mengedit video tersebut, maka Bapak Ibu kalau ingin terlihat tahapan-tahapannya, maka dibuat catatan kakinya dalam video itu. Misalnya Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran, Bapak Ibu tuliskan ada catatan kaki kegiatan pendahuluan misalnya. Boleh, jadi itu memperjelas bahwa yang Bapak Ibu lakukan adalah kegiatan pendahuluan. Kalau mau dirinci lagi kita pendahuluannya, boleh. Misalnya siswa berdoa. Jadi di catatan kakinya dituliskan siswa melakukan berdoa, maka kegiatannya siswa berdoa dan sebagainya. Itu untuk memperjelas
tahapan-tahapan dalam video yang Bapak Ibu sudah lakukan itu. Kemudian ketentuan unggah file perangkat pembelajaran disimpan dalam drive masing-masing mahasiswa, ditautkan ke laman ujian kinerja yang telah disiapkan oleh Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Jadi, Bapak Ibu, perangkat dan video yang Bapak Ibu buat, drive Bapak Ibu masing-masing. Kemudian nanti baru ditautkan di laman ujian kinerja. Ingat Bapak Ibu, dalam Bapak Ibu menyimpan file di drive, Bapak Ibu, itu nanti dilihat settingan drive-nya. Ya, settingan drive-nya, itu nanti Bapak Ibu klik settingan drive-nya, yang settingan itu mesti bisa dilihat semua orang. Jangan sifatnya privasi. Ya, tidak bisa diakses semua orang. Jadi kalau yang bisa dilihat semua orang berarti penguji nanti bisa membuka video Bapak Ibu, bisa membuka perangkat Bapak Ibu. Gimana ya? Ya, kalau Bapak Ibu nyimpannya dalam bentuk privasi itu tidak bisa dibuka, dan itu akhirnya kalau Bapak Ibu video perangkatnya tidak bisa dibuka, maka dosen dan guru penguji tidak bisa menilai perangkat Bapak Ibu semua. Jadi ingat, drive yang Bapak Ibu gunakan untuk menyimpan, drive masing-masing Bapak Ibu yang digunakan untuk menyimpan adalah drive yang nanti disetting bisa dilihat semua orang settingannya. Kalau Bapak Ibu bingung, nanti bisa tanyakan kepada orang yang mengerti tentang IT, bagaimana menyimpan file di drive, Google Drive-nya. Settingan yang bisa dilihat semua orang itu seperti apa kita men-settingnya. Bapak Ibu tanya kepada orang yang mengerti. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti, ya jangan sampai nanti kejadian filenya sudah simpan di drive Bapak Ibu, tapi tidak bisa dibuka oleh orang lain untuk menilai, atau oleh dosen dan penguji, guru penguji untuk menilai. Jadi yang rugi Bapak Ibu. Paham ya? Paham ya Bapak Ibu? Paham. Insyaallah paham. Ya. Kemudian untuk video rekamannya Bapak Ibu simpan dalam format MP4 ya. Format MP4. Video rekamannya itu yang Bapak Ibu buat, video rekamannya itu disimpan dalam format MP4. MP4 ini, ya. Jadi seperti itu biar bisa dilihat. Ini untuk BK tidak perlu karena BK ada khusus ya. Jadi ini prosedur untuk ujian kinerja. Sebelum mengikuti ujian, peserta baik perangkat maupun video praktek pembelajaran, peserta menyiapkan perangkat komputer atau laptop untuk mengunggah bahan ujian kinerja, untuk selanjutnya diunggah sesuai jadwal yang telah ditentukan. Saat pelaksanaan, peserta UKPPG mengunggah perangkat dan video praktek pembelajaran sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ya, kemudian setelah pelaksanaan, peserta mengakhiri ujian setelah dokumen terunggah dengan lengkap. Jadi itu tugas Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu siapkan perangkatnya, kemudian setelah itu Bapak Ibu unggah perangkat dan video terunggah, maka Bapak Ibu selesai mengunggah perangkat itu. Ya, perangkat itu mesti diunggah tanggalnya mulai dari tanggal 7 sampai tanggal 11 November. Jadi unggahlah perangkat itu sesuai dengan jadwalnya. Jangan sampai diunggah sebelum jadwal atau setelah jadwal. Dan diingat tanggal pengunggahannya, jangan sampai lewat, karena yang rugi Bapak Ibu nanti kalau sampai lewat. Ya. Oke, jadi seperti itu. Ini sanksi-sanksi ya pada saat kegiatan ujian yang bisa diberikan. Ada sanksi ringan, sedang, berat, dan sangat berat. Kalau sangat berat, sanksinya itu peserta memasukkan data, itu sanksi sangat berat. Ya, kita dibantu oleh pihak lain dalam mengerjakan soal ujian tertulis, itu sanksi sangat berat. Dan itu dinyatakan tidak lulus dan diskualifikasi sebagai peserta UKPPG. Ya, atau yang beratnya ini peserta menyimpan atau menyebarluaskan sebagian atau seluruh soal ujian tertulis. Maka di sini sanksinya peserta dinyatakan tidak lulus juga. Kalau yang sedang, peserta terlambat masuk ke ruangan Zoom pada saat sudah mulai atau sudah login, peserta tidak memasang program aplikasi ujian, peserta meninggalkan
ujian sebelum waktu sesi selesai. Dibatalkan pada saat ini tersebut dan akan dijadwalkan ulang pada tahapan berikutnya. Tapi kalau yang berat dan sangat berat, ini peserta sudah dinyatakan tidak boleh ikuti UKPPG. Ya, tapi kalau sasinya masih sedang, Bapak Ibu kalau masuk dalam sasi yang sedang, Bapak Ibu bisa ikut ujian ulang pada tahapan berikutnya. Ya, yang ringan ini peserta lupa mematikan suara HP, peserta berpakaian tidak sopan sebelum ujian, peserta diperingatkan oleh pengawas. Ini jenis sanksi yang nanti kalau misalnya Bapak Ibu melanggar sanksi ini, pelanggaran ini, maka akan ditetapkan sanksi yang akan Bapak Ibu lakukan. Ya, jadi ini Bapak Ibu, ini tutorial pendaftaran peserta UKPBG, ini lamannya Bapak Ibu. Untuk pendaftaran UKPBG, ya, Bapak Ibu bisa catat ini lamannya. Dan ini langkah-langkah untuk Bapak Ibu bisa masuk ke akses laman ini dan mendaftar ya sebagai peserta UKPBG. Ya. Ini tahapan-tahapannya yang bisa Bapak Ibu lakukan. Mungkin itu saja dari saya. Bimbingan teknik yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan persiapan Bapak Ibu sebelum melaksanakan ujian UKPBG ya yang dilaksanakan untuk pengunggahan ujian kinerjanya, pengunggahan perangkat dan videonya itu berlangsung dari tanggal 7 sampai 11 November. Untuk ujian tertulisnya itu berlangsung dari tanggal 16 sampai 9 November. Ya. Kalau untuk penilaian ujian kinerjanya mungkin di atas tanggal 19, bisa tanggal 20 atau 21 ya. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu dari saya yang perlu saya sampaikan. Kalau ada yang mau kita diskusikan atau ditanyakan, silakan. Di sini yang sudah raise hand ya, saya minta yang bertanya yang raise hand di Zoom. Kalau tidak raise hand, saya tidak layani. Di sini ada Vestania, Teresia. Saya Vesta, Pak. Vestania. Ya, Vestania silakan. Baik, Pak. Saya Vestania Teresia. Saya berasal dari Lampung. Saya mau Ya. Silakan yang lainnya tolong dimatikan suaranya. Silakan Ibu. Ya, Pak. Saya mau bertanya, Pak, untuk unggahan video yang 30 menit editan itu boleh lebih atau tidak Kalau ya? lebih boleh, tapi jangan terlalu banyak. Lebih 2 menit enggak apa-apa. Sampai 10 menit lebihnya. Kurang enggak masalah. Pak, terima kasih. Ya? Ya, oke. Kemudian ada Ibu Misnawati. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Saya di sini ingin menanyakan, yang ingin saya tanyakan yang pertama Bapak, untuk jumlah peserta didik saat kita video UKIN itu minimal atau maksimalnya berapa? Yang pertama ya Bapak. Lalu untuk yang kedua, pakaian kami harus ditentukan seperti apa? Mungkin itu saja Oke. Pak, nanti ada bagian Oke, baik. lain. Oke, baik. Jadi untuk jumlah peserta didik pada saat ujian UKIN itu memang kalau bisa itu sebisa mungkin jangan kurang dari 10 ya. Karena kan nanti kan ada kerja kelompok. Kalau kurang dari itu takutnya nanti peserta tidak bisa dibagi kelompok. Kalau misalnya jumlahnya terbatas, mungkin ada 6, 8 boleh aja. Yang penting dia bisa dibagi dalam kelompok. Ya. Kalau batasan maksimal itu ya kalau pesertanya terlalu banyak juga repot nanti Bapak Ibu. Paling tidak batasan maksimalnya 20, 25 ya cukup lah, enggak masalah. Ya. Siap, Kemudian terima untuk pakaiannya yang rapi aja Bu, sesuai dengan pakaian untuk guru itu seperti yang mesti disesuaikan dengan warnanya ya. Jadi warna pakaian mesti menyesuaikan juga.
Kalau Bapak Ibu pakai jilbab, kalau jilbabnya krem, bajunya menyesuaikan warna krem. Jangan jilbabnya merah, bajunya kuning, roknya biru, kan warna-warni jadinya. Siap, siap, siap. Jadi menyesuaikan dengan apa? Dengan kondisi layaknya berpakaian seorang guru itu seperti apa. Mau pakai batik boleh, mau pakai pakai Hitam baju putih yang misalnya lain Pak, sesuai hitam putih, boleh jilbab hitam tidak gitu Pak, masalah lah. yang lebih netral. Boleh tidak Oke, masalah, siap. tidak masalah. Ya boleh, tidak masalah Bu. Yang penting berpakaian dan pantas ya. Oke, siap Pak. Oke, Terima baik. kasih Bapak. Ya sama-sama. Assalamualaikum. Bu Intan boleh, Bu Intan Yuliansari silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya agak telat. Ya. Itu yang bagian perkenalan diri itu wajib ya? Di awal video. Ya, untuk perkenalan diri waktu perekaman video itu pada dasarnya kalau ketentuan prosedurnya tidak ada. Tapi kami minta setiap peserta sebelum mulai perekaman perkenalkan diri dulu. Biar kita bisa melihat yang mengajar sama yang perkenalan itu sama. Jangan sampai berbeda. Perkenalan diri itu sambil menunjukkan identitasnya, KTP-nya. Karena kan kita belum pernah ketemu Bapak Ibu. Kami juga tidak bisa memastikan bahwa yang mengajar ini benar Bapak Ibu. Bukan. Itu perlu ada perkenalan diri dulu. Ya. Waktunya Pak. Baik Bu Intan ya. Untuk pengambilan perkenalan diri sambil pegang KTP. Ya, betul. Ya. Sudah. Oke ya. Sudah itu langsung untuk mempraktikkan kegiatan belajar mengajar kita itu, Pak. Kenapa Bu? Nggak jelas suaranya. Nah, kan Bapak jelas 60. Saya nggak begitu jelas suaranya Bu Intan. Bu yang hidupin mic-nya tolong. Assalamualaikum Bapak. Ya. Bu Intan gimana? Ini kita kenalan dulu itu kan video Ya. perkenalannya. Kita langsung lanjut aja untuk modul itu, Pak. Ya. Boleh. Jadi perkenalan, kemudian kalau misalnya Bapak Ibu mau perkenalan memisahkan video perkenalan dengan video pembelajarannya, tidak masalah juga. Oh, baik. Jadi Bapak Ibu kemudian lanjut ke rekamannya boleh, tidak masalah. Ya. Pak, Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Fitri. Terima kasih Pak sudah memberi kesempatan saya untuk bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan saya Fitri dari Ya. Lampung Tengah, Pak. Tadi kan Bapak menjelaskan ada fakta integritas untuk UIN ya, Pak. Itu Ya. nanti Semua pakai baju didapatkan dari LPTK atau diunduh dari PMM. Ini pertanyaan yang pertama. Dan pertanyaan yang kedua, saya ijazah saya kan matematika ini, Pak. Nah, Tapi saya itu P3K PGSD. Nah, saya kepanggil PPG itu PGSD. Nah, seharusnya saya untuk UKIN itu kemarin kan share-sharean di grup itu katanya makanya saya menyiapkan untuk matematika gitu. Sebenarnya boleh tidak sih Pak materi apa lain? Ibu terpanggilnya untuk sertifikasinya PGSD ya? PGSD Pak. Oh, PGSD aja Bu. Lalu siapa kita? Boleh PGSD ya? Iya, boleh. Kalau Ibu terpanggilnya PGSD aja. Tapi kalau Ibu terpanggilnya matematika, boleh mengajarkan matematika di SD boleh, Bu. Boleh. Matematika di SD Ibu ajarkan boleh. Karena matematika itu bagian dari mapel yang ada di SD. Iya, PGSD. Kan? Boleh aja. Ya, enggak apa-apa. Bisa. Dan itu tadi kan ya? Bapak menyampaikan harus babnya yang harus semester ini. Misalnya babnya itu sudah terlewatkan atau mungkin kita ambil bab 1. Kan kemarin juga di grup itu banyak yang membahas itu gitu loh Pak. Jadi Iya. Kalau misalnya Ibu ingin ambil matematika, ambil aja matematika bab terakhir dari materi yang ada di semester ganjil itu apa?
Ya, ya, Oh paham iya, ya? makasih Pak. Iya, iya, oke, baik, Bertanya baik. Mas Ya, oke. Nah, yang fakta integritas tadi itu nanti Bapak Ibu lihat saja di aplikasi PMM-nya atau di aplikasi UKPPG-nya. Kalau ada fakta integritas diisi, kalau tidak ada ya enggak usah. Oh iya Pak, Ya, terima oke. kasih Pak. Ya, oke. Ibu tadi boleh saya bertanya lagi? Eh, ini kesempatan masih Pak Dedores ini. Nunggu dari tadi. Sebentar Bu ya, Bu Intan. Pak Dedores boleh silakan Pak. Silakan Pak. Aduh, Pak Pak Dedi. Dedi nggak kedengeran suaranya. Suaranya Pak Dedi. Suaranya mungkin di mute ya. Bentar. Kedengeran, Pak Pak Dedi. Sudah. Udah. Udah. Tanya Pak. Yang tetap video ya. Nah, itu kan video Boleh. 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 ya. Terima kasih. Ya. Terus Ya. yang apa? Ya. Yang Saya di apotek mau. Kenal lu. Ini bilang mau minum bibit. Terlihat siswanya, terlihat ibu ngajarnya. Oke, Ya, itu jangan yang pertama, sampai. Pak. Ya, oke, baik, baik. Oke. Kemudian Yang kedua kemarin juga sudah pernah coba mengikuti tryout di PMM. Pada saat studi kasus itu saya coba hampir 499 kata. ya. Jadi kira-kira ada nggak ketentuan kelulusan misalnya lebih dari 300 itu kita dikatakan lulus misalnya gitu, atau kurang dari 300 kita dikatakan tidak Oke, lulus baik, seperti baik. itu. Yang pertanyaan kedua ini yang boleh bantu dijawab, Oke, Pak? baik. Untuk studi kasus itu memang jumlah katanya itu ketentuannya minimal 300. Minimal. Berarti maksimal boleh lebih. Ya, boleh lebih. 300 kata. Tapi terus terang saja Bapak Ibu, dalam penilaian studi kasus yang sudah kami nilai, saya termasuk salah satu dosen penguji untuk penilaian studi kasus, itu memang kalau penilaiannya saklek dari jumlah kata, itu dipastikan banyak peserta yang tidak lulus. Ya, karena saya lihat jumlah katanya akan kurang. Sehingga banyak yang kami berikan nilai itu nilai kasih sayang. Artinya bahwa kami berikan nilai karena kasihan sama Bapak Ibu. Alhamdulillah Pak, baik Ya, Bapak. Terima kasih Bapak. ya. Karena Berarti kalau nilainya 400 kata masih bisa, Pak, ya? 400 masih kata, Pak, ya? bisa Bu, bisa Bu. Alhamdulillah, soalnya Ya. saya khawatir juga Semoga apakah sayangnya memang berlanjut ya, Pak. Ya, betul-betul insya Allah, Boleh, insya Pak, Allah, ya. insya Allah. Ya. Lanjut ya, Pak, Bapak kasih Ibu, sayangnya. ya, kerjakan studi kasusnya, tuliskan apa yang menjadi permasalahan pembelajaran Bapak Ibu. Pokoknya kalau ada tulisan di studi kasusnya, insya Allah kami nilai. Ya. Alhamdulillah. Ya. Siap, Bapak. Terima Tapi kasih, Bapak, atas jawabannya, Bapak. jangan pasrah maksud saya. Jangan pasrah ya. Saya cuma mampu 50 kata, jangan pasrah, seperti diupayakan Iya, untuk iya, bisa iya, memenuhi Pak. targetnya Iya, ya. Kalau Ya, untuk Bu, ya. emailnya Pak, Ya, kenapa? Kenapa, kalau Bu? untuk emailnya, kayak email apa itu Pak biasanya? Email apa, Bu? Nggak ada emailnya, Bu.
Ibu langsung menjawab studi kasusnya di jawaban waktu ujian tertulis, Bu. Tidak ada emailnya. Bukan, Ya. email untuk ngirim. Kita mengunggah video itu, Pak. Oh, videonya itu diunggah di Iya, Pak. aplikasi Ya. UKPPG, Bu. Aplikasi UKPPG itu nanti akan diberikan kepada Bapak Ibu. Nanti Ibu unggah di situ. Unggahnya melalui drive yang sudah saya sampaikan tadi. Unggahnya dari drive Bapak Ibu masing-masing. Nanti disematkan, ditautkan di aplikasi UKPPG Bapak Ibu. Ya. Ada aplikasinya nanti diberikan kepada Bapak Ibu masing-masing. Nanti akan ada passwordnya, akan ada username-nya. Mau kali Ya. ke mana? Oke. Baik. Pak, Baik. terima Kemudian kasih. lanjut ya ke Ibu Hayatun. Silakan Bu Hayatun. Beko lantai tadi kali ini. Bu Hayatun, Lainnya. suaranya belum kedengaran Bu Nggak Hayatun. jadi habis. Masih mute. Nepar. Ya, silakan Bu Hayatun. Enggak. Silakan. Halo, Pak. Ya, silakan Bu Hayatun, silakan. Oke, aduh. Udah dimatikannya mic-nya dong. Gini, Silakan Bu Hayatun. Pak, saya tanya ya, Pak ya. Masuk PL. Gimana ya, Pak ya, kalau waktu ujian nanti Kenapa Bu? Suaranya nggak jelas Bu. Suaranya nggak jelas Bu. halo? Halo? Silakan Dengar. Bu. Dengar Bu, silakan Bu. Ya, yang saya akan tanyakan waktu ujian nanti. Saya kan udah hamil besar sekarang, Pak. Udah Ya. masuk SD. Jadi? Ya, Ya, silakan Bu. apa bisa ngulang, apa waktu ujian selanjutnya untuk bayar lagi gitu, gimana Ya, solusinya? ya. Ya, Jadi mudahan mudah-mudahan bayinya Iya. mengerti ya pada saat Ibu ujian belum lahir maksud saya. Ya. Mungkin rezeki bayinya nanti ya. Ya, Bu ya. Ya. Amin. Kalau misalnya kejadian misalnya Bapak Ibu melahirkan, nanti Ibu bisa menuliskan surat pengunduran diri. Nanti Ibu bisa nanti mengikuti untuk ujian berikutnya. Mudah-mudahan kalau ada surat pengunduran diri, maka ujian berikutnya tidak bayar. Yang bayar itu kalau tidak lulus. Iya. Ya. Ya, mudah-mudahan bayinya sehat-sehat saja, Bu ya. Ya. Ya, baik. Jadi agak susah saya jawabnya kalau udah mau melahirkan ya tinggal pilihan lagi ya, Bu. Mudah-mudahan nanti bayinya ngerti. Ya, baik Bu Hayatun ya. Ya, baik. Kemudian Ibu Tuti Handayani silakan. Oh iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Izin bertanya nih, Pak. Tadi kan saya sudah membuat video ujian kan Pak, yang itu yang 70 menit Pak, itu apakah harus real 70 menit? Tapi tadi saya sempat terpotong Pak untuk pembuatan yang 70 menit itu Pak. Itu apakah bisa disambung lagi Pak? Berapa terpotong menitnya Bu? Ya cukup panjang sih Pak, di bagian tengah Pak, kegiatan inti. Oh, ya kalau bisa sebisa mungkin waktunya, kalau bisa jangan terlalu terpotong lama Bu ya. Kalau misalnya mau disambung boleh, silakan disambung ya. Gitu, Pak, ya. Ya, jadi kurang-kurang 5 menit tidak ada masalah. Sampai kalau kurang sampai 20 menit, 15 menit, nah itu jadi takutnya berpengaruh ya. Ya. Oh ya. iya, oh ya gitu Pak ya. Ya. Baik. Jadi mungkin saya ulang lagi lah Pak ya, Ya, baiknya Pak. boleh, Soalnya agak ulang lagi lama boleh. nih. Boleh. Ya oke Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Ibu Tuti Handayani silakan. Bu Tuti silakan Bu Tuti. Iya, yang itu tadi Pak pertanyaannya Pak, masalah yang yang tadi itu yang 70 menit itu Pak. Jadi tadi sempat terpotong di bagian ini, kegiatan siswa itu sempat terputus kan karena HP saya, jadi lanjut kembali gitu Pak. Oke. Baik. Ibu Nancy ada? Ibu Nancy? Terima kasih Pak ya. Ya. Ibu Nancy? Bu Nancy ada yang mau tanyakan Bu Nancy? Suaranya masih mute Bu. Dibuka dulu suaranya, mikrofonnya Bu.
ada yang ditanyakan Pak, ini di sekolah saya kan sekolah terpencil. Ah, Jadi satu kelas tuh ada berjumlah 4 Pak. 4 ya? Itu iya ini gimana caranya Pak? Nggak bingung juga kan. Oh, Ibu kalau pindah sekolah ke sekolah lain ada dimungkinkan nggak? Berarti boleh pindah ke pinjam sekolah lain boleh Pak? Boleh, 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 boleh. Kalau ada ya kalau ada dimungkinkan bisa pinjam sekolah lain silakan Bu, pinjam sekolah lain, nggak masalah. Oh gitu. Ah ya Ya. Pak, siap Pak. Oke Oke, Pak. oke, baik, Pak, baik, makasih, baik. Pak. Ya, oke, baik, terima kasih Bu. Kemudian ada Pak Puji ya, Puji Prayitno, silakan Pak. Pak Puji Prayitno, Pak Puji. Iya, Pak. Ya, silakan Pak. Kalau yang mau tanyakan Pak, silakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan, Pak. Ini yang mau saya tanyakan. Ketika pengambilan video UKIN nanti, Pak, itu kan kita menggunakan satu kamera. Apakah kameranya itu cukup berada di satu tempat aja atau boleh berjalan, Pak? Contoh ambil kegiatan siswa ketika melakukan proyek di kelompoknya masing-masing. Gimana Pak kira-kira Pak? Jadi begini Pak, kalau Bapak punya satu kamera dan misalnya bisa diletakkan di titik tertentu yang bisa kelihatan semua, tidak masalah Pak. Bapak letakkannya di situ. Jadi untuk kegiatannya nggak perlu diliput Pak ya? Nah, asalkan bisa dilihat kan Bapak kan pada saat berkeliling kan kelihatan itu Bapak bergeraknya kan. Kalau Bapak berkeliling itu kelihatan, Bapak membimbing di kelompok masing-masing itu kelihatan. Kalau misalnya kegiatan apa yang dilakukan enggak masih terlihat dengan jelas. Yang penting Bapak Ibu terlihat mengelilingi kelompok, itu berarti Bapak Ibu sudah membimbing masing-masing kelompok. Jadi tidak masalah kalau misalnya kamera itu diletakkan di satu tempat saja. Tapi biar kelihatan semuanya ya. Bisa kelihatan semuanya ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Ya. Ibu Mesuri, silakan Bu. Bu Mesuri. Bapak Ibu yang suaranya hidup tolong dimatikan dulu ya. Bu Mesuri silakan Bu. Iya Pak, sudah kedengaran Pak? Saya bisa kedengaran, silakan Bu. Iya, terima kasih Pak atas waktunya. Tadi kan Bapak bilang kalau misalnya untuk penguploadan tidak boleh sebelum atau setelah jadwal yang ditentukan. Untuk uploadnya itu maksudnya upload untuk di Google Drive, apa upload di ini Pak? Apa di-upload pas ada di kolom yang sudah disediakan aplikasinya? Ya, itu upload yang di aplikasi Bu. Oh, kalau misal di Google Drive, misal saya ini kan sudah membuat video, saya sudah di Google Drive. Enggak apa-apa. Saya salin link, tinggal nanti kalau misalnya sudah waktunya saya. Ya. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Ya. Ini Pak mewakili teman-teman juga Pak. Ini kan aku juga di grup. Masalahnya katanya nggak boleh di akun belajar ID, tetapi bolehnya di ini email pribadi. Itu tuh gimana ya Pak? Kalau tidak salah, kalau untuk yang upload UKPPG itu memang upload di email pribadi ya. Email pribadi. Ya pribadi Bapak Ibu. Jadi itulah yang nanti yang akan terbaca di aplikasi UKPPG-nya. Ya. Oh iya, baik Pak. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya mewakili teman-teman yang gaduh di grup. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian ada Bu Wildanisi, silakan Bu. Jadi ngambilnya kapan? Bapak Ibu, saya membatasi waktu ya. Kita sampai jam 6 saja karena di sini jam 6 lewat sudah maghrib. Ya, kita sholat maghrib dulu. Jadi saya batasi pertanyaan sampai jam 6 ya. Iya Pak. Ya silakan Bu Wilda. Iya Pak, tadi teman kita sudah menanyakan video edit, perkenalan diri.
atau langsung saja, Pak? Kalau bisa perkenalkan diri di awal, Bu. Biar kita tahu yang ngajar sama yang praktek sama yang perkenalan diri sama. Ya. Membuat videonya, Pak. Soalnya videonya udah selesai, Pak. Udah selesai ya? Iya, Pak. Oh, ya udahlah. Kalau udah yang udah selesai ya langsung upload aja lah, nggak masalah, nggak usah perkenalan diri kalau sudah selesai, Bu. Kalau misalnya mau disematkan di videonya, nanti buat saja rekaman khusus untuk laporan untuk perkenalan diri. Jadi, Pak, ini boleh. Ya. Karena mau lahiran, Pak, itu waktu bulannya gitu loh, Pak. Pas ujian ini kalau nggak bisa gimana itu, Pak? Tadi sudah sampaikan kalau ada yang mau lahiran, nanti kalau pas waktu ujian mau lahiran, nanti buat aja surat pengunduran diri, Bu. Buat surat pengunduran diri. Nah, nanti kita bisa libatkan Ibu dalam ujian plotting berikutnya kalau ada. Ya, mudah-mudahan masih ada. Ya. Iya, Pak. Oke, baik. Halo, Pak. Ya, silakan Ibu Rosita. Ini nggak ada rekamannya. Nggak ada rekamannya. Halo, Assalamualaikum, Pak. Ya, silakan. Halo, Bu Rosita. Halo. Ya, silakan Bu Rosita. Kalau ada yang dihidupkan mikrofonnya, Bu. Silakan Bu Rosita. Oh ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Ya, Pak, saya mengulas kembali pertanyaan biar lebih paham dan lebih jelas bagi juga teman-teman yang jaringannya kurang baik. Saya kan kemarin sudah buat video pembelajaran, Pak. Sudah selesai. Nah, dari video itu kemarin sempat dirawat, Pak, kena sakit. Nah, video saya sudah selesai, Pak. Jadi tidak ada perkenalan diri. Bahkan sudah saya minta tolong ke ahlinya ngeditin pas 30 menitnya. Takutnya nanti kalau edit sendiri nggak pas gitu, Pak. Nah, itu ada toleransi kan kata Bapak tadi. Ya. Tidak masalah, Bu. Kalau memang sudah direkam dan tidak ada perkenalan diri, itu tidak masalah. Yang penting Ibu yang mengajar maksud saya. Iya, Pak. Ya masalah, Pak. Ya. Lalu tadi pas di pendahuluan itu menggunakan ini, Pak, lirik lagu karena kelas rendah kelas 3 itu berdoanya menggunakan lagu lirik lagu Bapak Ibu menyanyikan lagu nasional menggunakan lirik karena saya di kelas rendah, Pak, di kelas 3. Jadi kalau tidak dibantu seperti itu istilahnya saya kebutuhannya kurang pas gitu loh, Pak, dalam proses kegiatannya itu Pak gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu minta misalnya menampilkan video menyanyikan lagu dengan menggunakan lirik, tidak masalah, Bu. Tidak masalah. Ya. Yang penting anak-anaknya bernyanyi bersama dengan lirik itu ya. Iya. Ya, tidak masalah, tidak masalah. Ya. Ya, demikian aja, Pak, pertanyaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wiwin, silakan Bu Wiwin. Bu Wiwin, ada yang mau sampaikan, Bu Wiwin? Silakan, Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Iya, Pak. Ini kan aturan pengambilan video itu kan 2 JP ya, Pak. Nah, kemarin itu saya sudah pengambilan video. Cuman kurang 6 menit, Pak. Itu gimana, Pak? Harus diulang lagi atau memang ini, Pak? Tidak masalah ya, Pak ya? Halo, Bapak. Halo. Dari mana? Halo, Bapak. Halo. Halo. Maaf, Bu, kalau untuk video itu sebenarnya tidak perlu, kalau kurang 5 menit masih dapat toleransi, lebih pun masih dapat toleransi, begitu loh, Bu. Dari pemaparan Bapak itu kan bisa kita simpulkan, bahkan yang di tengah-tengah tadi saja ada yang masih bisa kalau disematkan nggak apa-apa. Jadi kalau kurang 5 menit itu nggak jadi masalah. Pak, gimana ya, Pak ya? Kalau di kelas saya itu kan gambar presidennya belum ganti. Itu gimana, Pak?
Bapak Ibu, coba sih saya izin bertanya mengenai perkenalan diri. Bu, Bapak, yang ibaratnya pendapatnya gitu Bapak ya, tolong sih Pak, kayaknya dosen kita sudah ini mungkin ya, udah keluar dari ini Zoom ini sepertinya. Kalau kita perkenalan diri itu, maksud saya, itu kan kita perkenalan diri mungkin di luar kelas, di depan kelas mungkin kan. Nanti berarti kita skip, terus kita taruh HP-nya, kita lanjutkan gitu ya. Kita kegiatan itu atau bagaimana? Tolong Bapak yang paham Pak atau Ibu. Saya juga nangkapnya kayak Menurut gitu, Bu. menurut saya, Bu, kalau Dulu untuk baru perkenalan di-post. diri sebaiknya ditempel aja. Diedit, Bu, yang di bagian Ya. editing. Bapak Ibu, mohon dengarkan dulu sebentar ya. Silakan Pak Dedi. Sudah saya tanyakan tadi mengenai video perkenalan diri, itu bisa kita buat beda, kemudian kita sisipkan di bagian depan video edit. Berarti Pak Dedi izin editingnya. Berarti Kakak mau nanya motor tolong. Motor dimatikan mikrofonnya. Halo? Suaranya dimatikan. Yang bawa motor tolong matikan suaranya. Ya, yang bawa motor tolong suaranya dimatikan. Ya, jadi Ini mau nanya Pak, kalau misalnya kan itu tadi ada video perkenalan, berarti itu udah termasuk durasi juga itu ya? udah masuk Tidak. durasi, makanya kalau misalnya kita repot, kita buat beda, nanti kita sisipkan di video edit aja, Bapak Ibu. Ya kan itu kan Pak Dedi izin Pak, kan itu bagi yang sudah izin, itu kan bagi yang sudah Pengambilan melakukan video. video. Kalau Ya, yang betul. belum berarti kan nggak apa-apa ya, dilangsungkan Nggak saja ya Pak apa-apa. ya, mungkin begitu Nggak ya. apa-apa, silakan. Heeh. Iya. Kita kan sharing gitu ya Pak ya. Maksudnya Nggak kan apa-apa. perkenalkan diri itu lihat KTP, HP itu dilihatkan ke kita, perkenalan nama saya begini begitu, alamatnya mungkin begitu ya Pak ya. Terus kita skip, terus kita taruh di tempat posisi kita yang bisa merekam kita semuanya. Langsung kita lanjutkan mungkin gitu ya Pak ya. Ya, jadi kalau memang yang belum mengambil video itu, video perkenalan diri itu sebelum video pembelajaran dilakukan, saat diambil, setelah itu di-push, baru nanti kalau masuk ke dalam ruangan dilanjutkan lagi. Lanjutkan, oke siap. Terima kasih Bapak. Oke ya, kita lihat dulu ya. Assalamualaikum Pak. Terus sekali lagi Iya, Pak, sebentar Pak. Kita mau tanya Pak gini Pak Dedi. Pak, Ibu. Dulu perkenalan dirinya. Akun itu tadi loh Bapak Ibu, email gimana? Ya mau tanya soal itu juga, mau soal nanyain tentang apa akun ID kah atau akun pribadi. Sendiri kalau kami bicara soal akun pribadi, sekarang ini akun pribadi saya itu penuh gitu. Gimana caranya kira-kira? Yang kedua itu lagi Pak Dedi. Masalah ID. Masalah kita masuk ke UKPPG. Kemarin itu saya sudah masuk ke UKPPG. Kebetulan saya coba-coba buka, cobalah tukar paspor UKPPG itu. Nanti tahu-tahu nggak bisa. Gimana? Ada nggak pengalaman teman-teman yang lain kayak gitu dari Bisa dibuka UKPPG? Bu. Kalau untuk link UKPPG-nya itu belum bisa dibuka. Itu kan nanti kalau misalnya nih kita sudah menyelesaikan 3 jurnal, kita kan lanjut daftar tuh. Nah, setelah lanjut daftar, kita perbarui data kita, kan ada tuh edit data. Nah, begitu NIM keluar, kita ikuti kita klik mengikuti ujian. Dedi mau nanya. Tapi agama saya nggak bisa diubah loh Pak. Pak, saya mau nanya Pak. Pak Dedi mau nanya. Pak Dedi. Kenapa sih ada yang mau nanya tadi pas pembuatan modul ajarnya itu, pas ada tanda tangan mengetahui kepala sekolah sama kita itu pakai nama pribadi kita, maksudnya pakai grup kelas atau nama mahasiswa, pakai NIM atau pakai NIP. Kalau setahu saya gini, Bapak Ibu. Ini nama mahasiswa, Bu. Izin. Mahasiswa. Sebentar. Bukan Saya grup jawab kelas ya. ya Bu ya.
Halo, saya jawab dulu ya. Kalau modul ajar itu kan sesuai pelajaran yang sedang berjalan kan? Ya. Artinya Jadi modul namanya ajar itu, itu memakai nama kita dan identitas sekolah bukan universitas. Iya. Kan itu kan Pak bilangnya pakai NIM gitu. Kan kita mahasiswa bilang gitu. Iya. Kalau setahu saya saya rasa tidak, hal seperti itu masalahnya tidak modul itu terlalu kan kegiatan belajar Bapak, Ibu, di saya mohon yang sedang bertanya, dilakukan. Bapak Ibu.